Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Aulia Putri dengan NIM 0314241010. Yang saya hormati Ibu Rina Devianti SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Tentunya kita semua sudah tahu bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pemberian nama bahasa Indonesia dikukuhkan para pemuda pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yaitu yang berbunyi bahasa sebagai alat mempersatukan suku bangsa di Indonesia. Terpilihnya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia merupakan hasil rekayasa para pemuda yang sangat gemilang. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah perencanaan bahasa yang paling hebat pada abad ke-20. Alasannya ialah di saat menetapkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia tidak ada konflik atau gejolak yang muncul. Yang pertama, bahasa Melayu sudah lama menjadi lingui franca atau bahasa pengantar di seluruh Indonesia. Lalu yang kedua, bahasa Melayu memiliki sistem yang sederhana sehingga mudah dipelajari oleh suku-suku lain. Lalu yang ketiga, bahasa Melayu diterima oleh semua suku bangsa yang ada di Indonesia karena mereka sadar bahwa bahasa nasional perlu ditetapkan di seluruh Nusantara. Nah, lalu yang terakhir, yang keempat, bahasa Melayu mudah menerima bahasa lain, baik dari bahasa serumpun maupun yang bukan dari bahasa serumpun. Periodisasi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang dan gemilang. Ditinjau mengenai aspek sejarah ini dapat ditemukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Sejarah bahasa Indonesia itu terbagi menjadi 3 masa, yaitu yang pertama masa prakolonial, lalu yang kedua masa kolonial, nah lalu yang ketiga yang terakhir masa pasca kolonial. Masa prakolonial, penemuan ini merupakan bukti penggunaan bahasa Melayu di Kerajaan Sriwijaya. Waktu Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran, muncul suatu kerajaan baru, yaitu Kerajaan Malaka. Pada awal abad ke-15, kerajaan ini berkembang dengan pesat sebagai pusat perdagangan atau pusat pertemuan para pedagang dari India, Tiongkok, dan Gujarat. Hal ini didukung oleh letak pelabuhannya yang sangat strategis sehingga menguntungkan bagi lalu lintas perdagangan melalui laut. Perkembangan ini berdampak positif karena bahasa Melayu dipergunakan sebagai bahasa perdagangan. Dalam penyebaran agama Islam pun, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa pengantar. Nah, lalu yang kedua, masa kolonial. Masa ini diawali dengan jatuhnya Kerajaan Malaka oleh Portugis pada tahun 1511 dan disusul Belanda pada tahun 1641. Motivasi kedatangan penjajah adalah untuk menguasai rempah-rempah Indonesia dan menyebarkan agama Kristen. Masalah yang segera mereka hadapi adalah masalah bahasa pengantar. Usaha untuk menjadikannya bahasa sebagai pengantar gagal oleh karena bahasa Melayu sudah dipergunakan secara luas di seluruh Nusantara. Selain itu, Belanda juga memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap bahasa Melayu. Terbukti pada tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H. A. van Ophuijsen yang disusun pada buku yang berjudul Kitab Logat Melayu. Pada masa penduduk Jepang 1942 sampai 1945 di Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia makin diperluas. Seperti halnya Belanda, bahasa Jepang sesungguhnya bercita-cita sebagai menjadikan bahasanya sebagai bahasa resmi di Indonesia. Tetapi karena bahasa Jepang belum dapat menggantikan perasaan bahasa Belanda, mereka dengan terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pemerintahan dan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Nah, lalu yang ketiga, yang terakhir, masa pasca kolonial.
2 tahun setelah merdeka, tepatnya tanggal 19 Maret 1947, Bapak Suwandi selaku materi P dan K telah menetapkan berlakunya ejaan Republik atau ejaan Suwandi sebagai perubahan dari ejaan Van Ophuijsen. Perubahan itu tampak pada huruf OE menjadi U dan menghilangkan tanda-tanda diakritik. Untuk memperkaya kosakatanya, bahasa Indonesia tentu terbuka dalam menerima pengaruh bahasa-bahasa lain, terutama bahasa Inggris. Namun, pengaruh negatif dari bahasa tersebut sulit dihindarkan. Maka pada Kongres ketiga tahun 1978 di Jakarta diputuskan perlunya pengindonesiaan iklan serta papan nama tokoh perusahaan asing, akan tetapi realisasi dari usulan tersebut hingga saat ini terlaksanakan seperti apa yang diharapkan. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya pengertian dari pengembangan ejaan yang ada di Indonesia. Umumnya orang-orang hanya mengetahui EYD sebagai satu-satunya ejaan yang pernah ada di Indonesia. Padahal sebelum EYD dipergunakan ada banyak konsep-konsep ejaan yang pernah ada, bahkan sempat dipergunakan. Konsep-konsep ejaan tersebut terbagi menjadi 6 ejaan. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Nah, lalu yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Lalu yang ketiga, ejaan pembaharuan. Yang keempat, ejaan Melindo. Yang kelima, ejaan baru atau LBK. Nah, yang terakhir, yang keenam, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang lazim bisa disebut dengan EYD yang kita pergunakan sampai sekarang. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901 dan diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Kitab Logat Melayu. Lalu yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan Republik ialah ejaan baru yang disusun oleh Panitia Ejaan Republik Indonesia yang diketahui oleh Mr. Suwandi. Lalu yang ketiga, ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan merupakan ejaan yang direncanakan untuk memperbarui ejaan Republik. Lalu yang keempat, ejaan Melindo. Melindo ialah akronim dari Melayu Indonesia. Ejaan Melindo sesuai dengan namanya merupakan ejaan yang disusun berdasarkan kerjasama pihak Indonesia. Lalu yang kelima, ejaan baru atau LBK. Ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh Panitia Ejaan Melindo. Lalu yang terakhir, yang keenam, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang lazim disebut EYD dinyatakan mulai berlaku sejak penggunaannya diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan itu pada dasarnya tidak disusun secara tiba-tiba, akan tetapi bahan-bahannya telah dipersiapkan dan dirintis sejak penyusunan konsep ejaan baru. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep-konsep dasar yang ditetapkan dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan sebenarnya merupakan kelanjutan dari ejaan baru. Sementara itu, ejaan yang berlaku sekarang disebut ejaan yang disempurnakan, karena memang ejaan itu merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa ejaan yang pernah disusun sebelumnya, terutama dengan ejaan Republik yang dipadukan dengan ejaan konsep-konsep pembaharuan, konsep Melindo, dan ejaan baru. Pedoman ejaan bahasa Indonesia disebut pedoman umum karena pedoman itu pada dasarnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum. Adapun hal yang bersifat khusus yang belum diatur di dalam pedoman itu dapat kita sesuaikan dengan bertitik tolak pada pedoman itu.
Sekian penjelasan sejarah perkembangan bahasa Indonesia dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian kata, karena yang sempurna itu hanyalah milik Allah Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.